Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, sebelum kita lanjut ke kontennya, alangkah baiknya kita subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Sahabat beriman, tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sahabat beriman, sebagai seorang manusia, sudah sewajarnya jika kita pernah merasakan hati dan pikiran yang gelisah. Bukan hanya kita yang manusia biasa, bahkan seorang rasul pun pernah pasti mengalami hal ini. Namun, hati dan pikiran yang gelisah tidak boleh terlalu lama dibiarkan karena dapat mengikis keimanan. Hati adalah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya bagi manusia. Dengan hati, manusia dapat merasakan suka, duka, bahagia, derita, kecewa, bangga, dan lain-lain. Dengan hati, manusia dapat menebak perasaan orang lain. Dengan hati juga, manusia dapat membuat kehidupan ini penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Hati adalah keajaiban Sang Pencipta yang senantiasa menuntun manusia pada cahaya kebenaran. Sahabat beriman, pada dasarnya manusia adalah sesosok makhluk yang paling sering dilanda kecemasan. Ketika seseorang dihadapkan pada suatu masalah, sedangkan dirinya belum atau tidak siap dalam menghadapinya, tentu jiwa dan pikirannya akan menjadi guncang, dan perkara tersebut sudahlah menjadi fitrah bagi setiap manusia. Sahabat beriman, jangankan kita sebagai manusia, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalami keadaan tersebut pada tahun ke-10 masa kenabiannya, pada masa yang masyhur dengan Amul Husni, tahun duka cita itu. Beliau ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian 2 bulan disusul dengan wafatnya istri yang sangat beliau sayangi. Ya, dimaklumi saja jika kita sebagai manusia merasakan kegelisahan, gundah gulana, kecemasan ataupun kekhawatiran. Sahabat beriman, hati ini pada dasarnya telah diciptakan bersih oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih dari berbagai macam penyakit. Namun seiring dengan nafas kehidupan yang terus berhembus dan kian menua dalam rimba kehidupan, perlahan hati pun mulai terkontaminasi, terkotori, dan akhirnya menjadi tempat bersemayamnya berbagai macam penyakit, yang salah satunya adalah penyakit gelisah itu tadi. Sahabat beriman, gelisah memang satu penyakit hati yang sangat berbahaya, namun hampir tidak pernah dipertimbangkan oleh kebanyakan manusia, karena biasanya mereka sudah memiliki cara masing-masing untuk menghilangkan kegelisahan itu tersebut. Ada yang menghilangkannya dengan cara-cara yang sesuai atau tidak melanggar syariat. Namun banyak pula yang menghilangkan penyakit tersebut dengan cara yang menyimpang dari syariat. Akibatnya gelisah mereka hilang, dosa pun menerkam. Sahabat beriman, dalam keseharian semua orang membutuhkan ketenangan hati, dan untuk mendapatkan ketenangan hati bukanlah hal yang mustahil. Sahabat beriman, di kali ini sedikit akan dipaparkan bagaimana cara Islami untuk menenangkan hati kita yang sedang dalam keadaan gelisah, sesuai syariat Islam tentunya. Yang pertama kali adalah dengan cara sabar. Hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika menghadapi cobaan yang tiada henti adalah dengan meneguhkan jiwa dalam bingkai kesabaran. Karena dengan kesabaran itulah seseorang akan lebih bisa menghadapi setiap masalah berat yang mendatanginya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Sahabat beriman, selain menenangkan jiwa, sabar juga dapat menstabilkan kacaunya akal pikiran. Akibatnya beratnya beban yang dihadapi. Ujian yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya untuk menguji keimanan kita. Jika kita sabar melewati cobaan dan ujian, akan meningkatlah level iman kita. Bukankah Allah itu menguji hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya? Jika ujian itu datang padanya, berarti Allah yakin kita bisa melewatinya. Sahabat beriman, yang kedua adalah adukanlah semua itu kepada Allah. Sahabat beriman, ketika seseorang menghadapi persoalan yang sangat berat, maka sudah pasti akan mencari sesuatu yang dapat dijadikan tempat mengadu dan mencurahkan isi hati yang telah menjadi beban baginya selama ini. Allah sudah mengingatkan hambanya di dalam ayat yang dibaca setiap muslim minimal 17 kali dalam sehari.
hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Sahabat beriman, ketika keluhan itu diadukan kepada Sang Maha Pencipta, maka akan meringankan beban berat yang kita derita. Sahabat beriman, mungkin di antara kalian ada yang lebih milih curhat bersama teman. Syukur teman kita bisa dipercaya, tidak menyebarkan luaskan masalah kita. Sahabat beriman, mengingat bahwa manusia adalah makhluk yang banyak sekali dalam mengeluh. Tentu ketika keluhan itu diadukan kepada Sang Maha Pencipta, maka semua itu akan meringankan beban berat yang selama ini kita derita. Rasulullah SAW ketika menghadapi berbagai persoalan pun, maka hal yang akan beliau lakukan adalah mengadu ujian tersebut kepada Allah Ta'ala, karena hanya Allah lah tempat bergantung bagi setiap makhluk. Sahabat beriman, cara yang ketiga adalah positive thinking. Positive thinking atau berpikir positif perkara tersebut sangatlah membantu kita untuk mengatasi rasa galau yang sedang kita rasa. Karena dengan berpikir positif, segala bentuk-bentuk kesukaran dan beban yang ada dalam diri kita menjadi terobati karena adanya sikap bahwa segala yang masalah yang dihadapi pastilah mempunyai jalan yang lebih baik dan jalan keluar yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Akan selalu ada jalan jika kita percaya kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menolong kita. Intinya, kita harus selalu berpikir positif sama Allah. Jangan pernah suuzon sama Sang Pencipta. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat berikut. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 sampai ayat 6. Sahabat beriman, cara yang keempat adalah zikrullah, mengingat Allah. Nah, sahabat beriman, ini yang paling penting. Orang yang senantiasa mengingat Allah Ta'ala dalam segala hal yang dikerjakan tentunya akan menjadi nilai positif bagi dirinya, terutama dalam jiwanya. Karena dengan mengingat Allah, segala persoalan yang dihadapi, maka jiwa akan menghadapinya lebih tenang, sehingga rasa galau yang ada dalam diri bisa perlahan-perlahan dihilangkan. Dan sudah merupakan janji Allah Ta'ala bagi siapa saja yang mengingatnya, maka di dalam hatinya pastilah terisi dengan ketentraman yang tidak bisa didapatkan melainkan hanya dengan mengingatnya. Sahabat beriman, satu hal yang harus diingat adalah untuk dapat selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berhasil menghapus atau menangkal rasa gelisah. Zikir tidak hanya dilakukan sebatas ucapan lisan dan atau hati saja. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan segenap hati, lisan, dan juga perbuatan. Tanpa bersatunya ketiga aspek tersebut, maka sulit pula atau bahkan tidak mungkin bagi hati kita untuk bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat beriman, cara yang terakhir adalah dengan cara sholat. Sholat yang merupakan ibadah paling utama bagi umat muslim juga merupakan salah satu sarana penangkal dan penawar berbagai macam penyakit hati yang bersarang di dalam dada manusia. Jelas saja sholat merupakan ibadah yang totalitas hanya mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang secara total juga hanya diisi dengan kalimat-kalimat zikrullah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Quran Surah Az-Zumar ayat 23. Sahabat beriman, sholat merupakan aktivitas komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, zat yang menggenggam dan menguasai segala hati, yang menciptakan penyakit dan yang menyembuhkannya tanpa rasa sakit. Sahabat beriman, karena gelisah menyerang hati dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menggenggam dan menguasai segala hati, bersabar, mengadu kepada Allah, berpikir positif, zikrullah dan sholat adalah solusi segala persoalan, termasuk masalah penyakit hati, termasuk rasa gelisah, resah, gundah, gulana, galau, ataupun apapun itu. Berbeda dengan orang-orang yang lalai kepada Allah, yang dimana jiwa-jiwa mereka terisi dengan rasa kegelisahan, galau, serta kecemasan semata, tanpa ada sama sekali yang bisa menenangkan jiwanya. Tentunya sudah mengetahui tentang faktor-faktor yang dapat mengatasi persoalan tergalau, maka jadilah orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersabar, berpikir positif, mengingat Allah, serta mengadukan semua persoalan kepadanya
merupakan kunci dari segala persoalan yang sedang dihadapi. Maka dari itu, janganlah galau, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara_islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.